Pemirsa, Victor Kamang bersaksi di sidang pembunuhan Joshua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Victor Kamang dihadirkan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai legal konsultan salah satu provider. Saudara Victor Kamang sebagai apa dalam hal ini? Dibuka aja biar jelas. Corporate Legal PT Excel Axiata. Corporate Legal Excel Axiata, Pak, provider. XL Asia. Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Jadi dari penyidik Tipidum Barreskrim bersurat kepada kami untuk meminta data nomor telepon terkait dengan perkara ini, Yang Mulia. Oke, nomor teleponnya berapa saja yang diminta? Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Kami pernah mendapatkan dua surat di 2 September dan 21 September. Yang pertama di tanggal 2 September surat nomor R-653 itu meminta nomor handphone yang terdaftar atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, Susi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf, dan nomor 087 888 258 777. Oke, itu nomor siapa yang terakhir tadi? Nah, kami mengecek Yang Mulia, tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa. Dari kami hanya keluar NIK dan NOK-nya saja, karena nomor ini nomor prabayar sesuai dengan ketentuan Kominfo yang boleh kami simpan hanya NIK dan NOK-nya saja. Oke, NIK. Terus setelah saudara cek di antara semua tadi, jadi ada nama terdakwa, ada nama terdakwa Riki Rizal, terus Eliezer, ada Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, termasuk Putri Chandrawati ya? Iya, Ferdi Sambo tidak ada Yang Mulia. Oh, Ferdi Sambo tidak ada? Iya. Putri Chandrawati aja? Iya. Sama korban Joshua? Iya. Terus apa yang ada yang di situ, apa yang saudara serahkan? Yang saya sampaikan bahwa yang kami bisa cek hanyalah nomor 08, kan satu-satunya di sini ada satu nomor telepon, hanya satu Yang Mulia. Lalu kami sampaikan bahwa menurut sistem sistem kami tidak mungkin melakukan pengecekan nomor berdasarkan query nama. Oke. Hanya berdasarkan nomor saja. Terus? Lalu hanya ada satu nomor ini kemudian saya serahkan kepada penyidik yang memintanya Yang Mulia. Nomor berapa? Yang 777 tadi? Iya. Itu apa? Yang saudara serahkan berbentuk apa? Ya, kita akan lanjutkan lagi dialog kita malam hari ini. Saya ke Prof. Muzakir di Yogyakarta. Prof, melihat jalannya persidangan sejauh ini, apakah unsur 340 bisa terpenuhi seperti dugaan banyak orang? Ya, saya kira begini, hakim harus segera mengarahkan kepada proses pembuktian terhadap unsur pokok 340 ya. Ini jangan melingkar-lingkar yang lain ya. Kalau melingkar-lingkar yang lain itu, kalau bahasa teknik pembuktian dalam yang saya pelajari itu, unsur pokok lebih dahulu. Kalau unsur pokok, unsur-unsur dalam pasal 340, 338 sudah terpenuhi, barulah yang bergeser kepada yang sekunder, cari pembackup-nya. Sekunder, baru kemudian cari pembackup yang kedua, namanya tersiernya. Sehingga dengan demikian nanti simpulan itu dari yang tersier kepada yang primer, atau yang primer kepada tersier gitu. Tapi kalau itu masih melingkar kepada lingkaran-lingkaran yang sekunder dan tersier, menurut saya khawatirkan kekhawatiran banyak orang bahwa itu jangan sampai yang pokok itu terlengahkan. Seperti yang disampaikan dari pengacara RR tadi, bahwa apa sesungguhnya yang peran dia dalam proses eksekusinya itu apa? Mestinya segera untuk dijelaskan pokok itu gitu ya. Kalau misalnya tadi disebutkan ambulan dan sebagainya, itu kan yang sekundernya, ya, itu lingkaran setelah pasca kejadian. Itu bisa ditarik masuk kalau ada pintu masuknya. Pintu masuknya di mana? Ya harus yang terkait dengan proses eksekusi itu. Itu yang disebut alat bukti yang primer yang menentukan. Kalau itu sudah menentukan, hakim sudah mempunyai gambaran bahwa itu pembunuhan, unsur-unsur tidak pidana pembunuhan itu sudah terpenuhi, barulah kemudian dikasih penguat ya. Penguat pertama ada yang sekundernya, penguat ketiga adalah yang tersiernya gitu ya.
Saya kira itu yang penting. Jadi kalau misalnya nanti ketika fokus ke arah situ, itulah pentingnya nanti justice kolaborator sebagai seorang eksekutor yang memerankan eksekutor itu, terus kemudian dia akan memberi keterangan. Saya kira keterangan dialah itu nanti akan dibawa di cross check, atau mungkin kalau menyebutkan nama orang itu bisa digeser menjadi pelaku tindak pidana utama begitu. Saya kira begitu. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih untuk waktunya bergabung sama kami. Prof. Muzakir pamit lebih awal karena ada kegiatan lain. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, pekan depan sidang akan masih terus berlanjut. Apa yang akan menjadi kunci ataupun kesaksian dari klien Anda untuk menguatkan ataupun membantah dakwaan-dakwaan yang dilakukan ataupun diajukan oleh jaksa selama ini, Bang Roni? Oh, audionya di-mute, Bang Roni. Sorry. Oke. Iya, Mas Aryo, dalam proses persidangan ini kan dari sidang ketiga dan keempat banyak fakta-fakta baru yang terungkap ya, yang menempatkan posisi dari klien saya ya sebagai justice collaborator yang menyampaikan dalam proses penyidikan yang dalam proses persidangan ini fakta-faktanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saya. Jadi tidak betul atau tidak benar bahwa keterangan klien saya hanya berdiri sendiri. Tetapi ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan inilah yang mendukung keterangan klien saya. Nah, dalam proses persidangan ke depannya, minggu depan tentunya kami akan mempelajari saksi-saksi yang akan dihadirkan, dan kami akan menggali saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk menempatkan posisi klien kami bahwa klien kami tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dan terbuktinya dengan hari ini bahwa klien kami menyampaikan rumah PCR-nya itu di Bangka, kemudian dari saksi dari swab itu kan menyampaikan seperti itu. Kemudian terkait dulu pernah beredar rumor bahwa penembakan ini untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Ternyata kan hari ini terbukti bahwa ambulans itu datangnya sudah jam 7:14 gitu loh. Jadi jam waktunya terlalu lama. Kalau seandainya waktu itu untuk menyelamatkan Richard Eliezer dan posisinya waktu itu almarhum mau diselamatkan, tidak perlu waktu terlalu lama seperti ini. Nah, terus kemudian tadi saksi dari ambulans itu kan sopir ambulans menyampaikan waktu datang itu melihat almarhum sudah tidak pakai baju. Tapi sebelumnya kan majelis hakim menunjukkan foto bahwa sebelumnya ada foto bahwa almarhum itu memakai baju. Di samping tangga ya, Bang Roni ya. Disampaikan oleh sopir ambulans sudah tidak memakai baju dan sudah ada masker di mukanya. Padahal faktanya almarhum Joshua dari Saguling ke rumah Duren 3 itu tidak memakai masker. Kalau teman rekan-rekan media melihat, Mas Aryo melihat bahwa almarhum yang di CCTV itu berjalan bolak-balik itu tidak memakai masker. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya terungkap di persidangan. Kami melihat bahwa inilah fakta-fakta ya yang menunjukkan bahwa jelas posisi klien kami ini hanya berdasarkan perintah jabatan. Baik. Nah, hal-hal ini tentunya nanti menjadi bahan kami untuk di pembelaan. Baik, terima kasih, Bang Roni. Saya ke Mas April. Mas April, apa yang bisa Anda sampaikan, Anda lakukan supaya klien Anda bisa lolos dari jeratan dakwaan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, Mas April? Pertama, pertanyaan Mas Aryo akan saya jawab, saya sangat yakin itu, Mas. Kalau begini, kami ini tim PH-nya RR sangat fokus terhadap dakwaan jaksa ya. Jaksa itu mendakwa 340, 338, dan 55. Ya kan? Ya. Nah, dari 340 yang didakwakan misalnya ya, kita berbicara dari rumah Magelang, Saguling, sampai Duren 3 ya. Tidak ada satu fakta pun, tidak ada satu peristiwa pun yang itu bisa dikualifikasir bahwa RR sebagai bagian daripada perencanaan pembunuhan itu. Itu bisa kami buktikan nantinya itu ya. Nah, kemudian terkait dengan penyertaan ya 55 itu. Apalagi itu gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika kita bicara 55 tentu minimal 2 orang yang semuanya harus ada peran aktif melakukan sesuatu. RR tidak dalam posisi aktif melakukan apapun gitu ya. Itu juga akan bisa kami buktikan. Oleh karena itu tadi yang dari awal saya sampaikan, dan saya yakin juga sama yang dikendaki oleh teman-teman dari pihak terdakwa yang lain, kita sangat membutuhkan proses persidangan ini
bisa berjalan secara lebih objektif begitu ya, memberikan kesempatan semua pihak terutama para terdakwa melalui PH-nya untuk bisa menggali semua fakta-fakta yang terjadi apa. Baik. Contoh aja hari ini Mas Aryo ya, hari ini walaupun tidak korelasi langsung dengan klien saya dengan RR, tetapi ada yang membuat kami itu juga senang. Terungkap di sini ada fakta yang sangat menentukan sekali, misalnya apa keterangan dari petugas PCR kan itu ya. Ini kan menjawab semuanya gitu. Nah, ini saya kira harus kita dorong semakin terbuka segala sesuatunya. Baik. Itu saya kira, Mas. Baik, terima kasih Mas April. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, di sidang-sidang berikutnya apa yang akan dilakukan oleh LPSK agar sidang ini benar-benar bisa menampilkan atau mengungkap semua fakta-fakta menjadi fakta persidangan yang maksimal, Bu Susi? Ya, yang pasti sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban LPSK, kami tetap akan memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer selama 24 jam secara penuh ya. Pengamanan terhadap yang bersangkutan, termasuk kami memastikan soal makanannya, terus minuman dan kesehatannya gitu ya. Nah, yang kedua kami juga berkoordinasi intens ya dengan Mas Roni CS ini dan kawan-kawan berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Yang ini tentu saja supaya Richard juga menguatkan Richard dalam memberikan keterangan berikutnya. Nah, di sisi lain juga kami meminta izin ya supaya ada kunjungan khusus ya dari pihak keluarga dibolehkan untuk berkunjung untuk menemui Richard. Ini salah satu hal untuk menguatkan psikis dan mental Richard ya. Yang berikutnya juga kami memastikan berkaitan dengan kebutuhan yang bersangkutan atau Richard ini untuk spiritualnya, yaitu kami menyediakan rohaniawan yang bisa siap untuk membantu menguatkan spiritualitas dari Richard. Yang terakhir jika memang dibutuhkan maka kami siap menghadirkan psikolog jika memang dalam proses persidangan itu ada membuat hal-hal yang membuat trauma atau yang membuat stres ya yang dihadapi oleh Richard ketika bersidang. Kalau kondisi Richard sendiri sejauh ini seperti apa, Bu Susi? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat walafiat dan semangat ya. Saya lihat ya karena ini juga menyangkut kepentingan yang bersangkutan untuk mengungkap kejahatan ini dan menguatkan dirinya sebagai justice collaborator. Baik Bu Susi, Bang Roni dan juga Mas April, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami dalam dialog kami malam hari ini di MNC News Prime. Selamat malam. Selamat malam. Mas Aryo, terima kasih. Terima kasih. Dan Roni, sehat ya. Dan Bu kita Susi. akan masih terus melanjutkan acara kita MNC News Prime sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.